bintang tamu pertama kita yaitu Ibu Auladina Latifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebenarnya sih mungkin ya kan remaja sekarang itu namanya bercanda tuh kayak misalnya, ih kamu ireng gitu kan, ih kamu ireng gitu kan. What? Tapi aku udah ngomongin kayak, ih parah banget sih ngomongnya kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aksio. Jadi, kembali lagi bersama aku Takiah Naura di channel Aksio Kreatif. Nah, di channel ini ada yang baru nih guys. Jadi, kami memiliki program podcast. Dan untuk bintang tamu pertama kita yaitu Ibu Auladina Latifah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Bu, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Takia. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Jadi di sini tuh kita bakal bahas yang lagi marak terjadi nih Bu, Iya, apa tuh? yaitu bullying. Gimana? Nah, bullying itu kan sekarang marak banget terjadi nih Bu di kalangan remaja. Betul. Kayak kan karena sekarang itu AI terus teknologi itu udah mulai canggih kan Bu. Nah, menurut Ibu sendiri bullying itu apa sih? Oke, Takia barusan tanya tentang bully ya, karena memang kalau bully ini nggak jauh-jauh ya dari usia-usia remaja, Iya. usia-usia sekolah gitu ya. Kalau bully sendiri itu sikap agresif ya, sikap agresif yang dilakukan secara terus-menerus, yang diterima oleh korban, yang bisa mengakibatkan yang bisa menyerang fisikis dan mental gitu. Nah, kita itu kan lagi marak-maraknya teknologi nih Bu. Betul. Nah, apalagi AI. Mm-mm. Nah, mungkin anak-anak remaja zaman sekarang itu kan kayak memfoto temannya diam-diam gitu, terus dimasukin AI, diedit, terus dijadiin stiker tuh, apalagi Betul. WA sekarang udah bisa bikin stiker langsung tuh dari aplikasinya. Nah, itu tuh gimana sih Bu cara misal kita menyikapinya gitu? Ya, itu termasuk dalam bully juga ya, karena Iya. kan menyangkut dengan sosial media ya. Benar, Kalau benar. bully di sosial media itu termasuk dalam cyberbullying, cyberbullying itu bisa juga termasuk dalam WA juga gitu kan. Nah, itu termasuk dalam bully verbal, bully non verbal juga bisa, karena dia ngirim stiker gitu kan. Terus kalau misalkan yang verbalnya dia bisa ngirim VN gitu Iya, kan. benar. Dia bisa bikin story kayak gitu-gitu. Nah, jadi kan sekarang teknologi itu udah canggih ya Bu. Terus kayak udah ada AI. Betul. Nah, teman-teman kita tuh kadang tuh kayak foto kita diem-diem, terus dimasukin ke AI, diedit. Nah, terus ada sekarang kan WhatsApp ada fiturnya nih yang bikin stiker di aplikasi langsung tuh. Nah, langsung tuh diedit, disebar-sebarin, nanti satu sekolah tahu, terus anak itu malu. Nah, itu tuh gimana Bu tanggapannya Bu? Ya, itu juga termasuk bully ya, tanpa disadari oleh teman-teman juga itu termasuk bully, dan itu termasuk kategori bully nonverbal karena dia tidak bersuara gitu ya, karena dia mengirimkan stiker, mengedit gitu ya, mengedit foto kawan-kawannya gitu kan, lalu dijadikan stiker, itu termasuk dalam bully nonverbal juga gitu. Nah, tapi kan ada ya Bu, beberapa remaja ya yang mungkin kayak membuli gitu. Tapi dia tuh kayak ngomongnya kayak ya cuma bercandaan doang. Kata-kata sekarang tuh kan kayak baperan gitu Iya, ya. betul. Kayak ya gitu, gimana Bu cara menanggapinya gitu? Ya, kan kebanyakan dari kawan-kawan juga kalau misalkan dapat cibiran gitu ya, dapat cemoohan gitu, pasti diresponnya kayak, apa sih baperan Iya, gitu kan, cuman benar-benar. kayak gitu doang kok gitu kan. Sebenarnya kita nggak bisa menormalisasi hal itu ya, karena manusia itu diciptakan dengan Tuhan itu dengan keunikannya masing-masing gitu kan, dan pastinya juga dengan perasaannya masing-masing gitu, dan kita tidak bisa menormalisasikan hal seperti itu, baperan lah dan lain-lain gitu, karena hati orang, hati kawan-kawan itu juga pasti beda-beda gitu, Iya, benar. penyentuhan hatinya gitu. Benar. Ini dari dulu ya Bu sampai sekarang ya Bu masih Iya. sering banget terjadi bullying. Iya sih, banget. Dan cara mengatasinya juga sebenarnya masih kurang efektif ya Bu, Iya. karena masih banyak banget yang terjadi. Dan aku tuh mau nanya sih Bu, gimana sih kayak cara mengatasi bullying gitu? Misal aku korbannya gitu. Nah, itu gimana Bu cara menanggapinya? Ya sebenarnya kalau misalkan kita menjadi sasaran ya, sasaran pembuli gitu, sebenarnya tergantung dari kita pribadi ya. Kalau misalnya kita memiliki kepercayaan diri yang bagus gitu kan, terus tingkat tegas kita juga dengan melawan pembuli itu juga sesuai gitu, maksudnya sesuai ini dalam ranah
tidak membalas dengan kekerasan gitu kan, membalas tuh dengan ditanya sebenarnya saya salah apa dengan kamu gitu ya, benar. kenapa kamu selalu membuli saya gitu. Jadi kalau misalkan kita diperlakukan tidak sehat, bukan berarti kita membalasnya dengan yang tidak sehat juga gitu sih. Tapi untuk beberapa remaja mungkin ada yang membuli kita tuh, tapi tanpa alasan Bu, karena kayak ditanya aku salah apa ke kamu, dia jawabnya enggak, kok nggak salah, emang aku seneng aja membuli kamu gitu. Itu gimana? Ya itu sebenarnya pelaku itu gimana ya, dia lebih mencari perhatian karena dengan pelaku yang seperti itu tuh dia berusaha untuk mencari perhatian dari luar gitu kan. Ya maaf ya ngomong, mungkin berkemungkinan dari rumah ada problem gitu kan, dari rumah ada problem dengan orang tua gitu kan, atau dengan kakaknya atau dengan adiknya gitu kan, atau dengan teman-teman lingkungan di rumahnya gitu. Jadi dia melampiaskannya itu ke sekolah gitu. Benar. Dan juga kalau dari korban bully itu kan kebanyakan yang diem tuh, Iya benar. ya kan, kebanyakan yang diem gitu. Dan ini kadang kan kita salah mengartikan nih, kalau diem itu berarti nerima gitu kan. Nggak semua ya teman-teman, nggak semuanya korban bully itu diem itu dia menerima gitu kan. Siapa tahu dia memendam gitu kan. Dan memendam itu yang lebih berbahaya gitu kan. Bisa kena mental health-nya gitu kan, bisa mengenai, menciderai kesehatan mentalnya gitu kan. Jadi memang bully ini sangat-sangat efeknya itu sangat luar biasa ya, benar. baik dari psikisnya, dari mentalnya juga, dan itu juga mengakibatkan individu itu menarik diri dari lingkungannya gitu sih. Kira-kira menurut Ibu sendiri, kenapa sih bullying itu dari dulu sampai sekarang itu kayak masih tidak teratasi? Sebenarnya teratasi ya, cuman dia nggak konsisten gitu. Dia nggak konsisten karena pembulian itu tuh dia kayak semisal Takia membuli gitu, nanti ada kawan-kawan yang ikut membuli, ikut jadi pembuli gitu. Nah itu kan menjadi apa ya, menjadi support gitu kan bagi Takia untuk yaudah yuk bully lagi gitu. Saya ada pendukungnya nih, aku ada pendukungnya gitu kan. Jadi itu lebih kuat untuk menjadi pembuli gitu kan. Jadi untuk menahan atau dari korbannya itu sebenarnya lebih ke bukan diem aja ya untuk menanggapi atau merespon pembuli itu. Kalau misalkan diem aja ya mereka akan lebih seneng gitu, akan terus gitu kan. Jadi berusaha untuk bersuara gitu, baik dengan teman terdekatmu yang bisa mendengarkanmu, atau dengan guru-guru, atau dengan pihak lain yang memang bisa mendengar gitu. Itu sih menurut Ibu. Kalau sekarang gini nih, Ibu tanya nih dengan Takia nih ya. Oke, Bu. Ini kan Takia dari tadi kan nanya tentang pembulian gitu ya, yang dirasakan oleh siswa gitu. Nah dari Takianya sendiri nih selaku siswa gitu ya, gimana nih kalau Takia melihat ada teman Takia yang terbuli gitu? Oke, kalau menurut aku sendiri ya Bu, sebenarnya sih mungkin ya kan remaja sekarang itu nganggapnya bercanda tuh, kayak misal ih kamu ireng gitu kan. Tapi aku udah ngomongin kayak ih parah banget sih ngomongnya kayak gitu. Nah tapi remaja yang ngomongin ireng ini dia tuh kayak ngomong kayak apaan sih, bercandaan doang, baperan gitu. Jadi aku juga bingung mau bantu yang dibully ini juga gimana gitu, karena sulit. Iya, karena apalagi kalau misalkan membulinya itu dari fisik ya. Iya, benar. Karena kan memang kebanyakan remaja-remaja sekarang itu membulinya itu dilihatnya dari fisik gitu kan. Dan yang kulitnya mohon maaf kayak hitam gitu ya, terlalu putih dan lain-lain gitu kan. Terus mohon maaf ya fisiknya tidak lengkap kayak gitu kan. Dan itu malah menjadi bahan bulian gitu kan. Itu kan sebenarnya kan tidak dianjurkan ya, nggak boleh sebenarnya kayak gitu. Karena memang Tuhan menciptakan juga ya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing gitu kan. Jadi kita juga nggak punya hak ya, kita juga nggak punya hak untuk menjustifikasi bahwasanya oh kamu ireng, oh kamu putih, oh kamu kayak gini gitu kan. Apalagi untuk masalah fisik gitu.
Nah, Ibu Latifah ini kan udah 3 tahun ya Bu jadi guru PK di sekolah ini. Benar. Nah, kira-kira Ibu bisa tahu nggak sih kayak murid yang kena bullying gitu, dilihat dari mungkin penampilannya gitu, bisa tahu nggak Bu? Gimana ya, sebenarnya kalau misalkan melihat orang yang terbuli gitu ya, kalau orang yang terbuli, orang yang terpojokkan gitu ya, sebenarnya nggak semuanya ya, nggak semuanya orang diem terus orang mencari ruangnya sendiri atau mudah nangis, gampang nangis itu dia terbuli gitu ya. Kadang kan ada tuh orang yang diem aja itu dia terbuli, padahal enggak gitu, padahal enggak banget gitu kan. Jadi nggak bisa kita menyamaratakan oh dia terbuli nih karena dia diem aja di kelas gitu kan, dia nggak bisa bersosialisasi gitu. Sebenarnya enggak, cuman kalau ditanya gimana ciri-ciri orang yang terbuli, kalau secara umumnya pasti dia orangnya pendiam. Gitu. Pendiam itu berarti kan dia nggak berani melawan gitu ya, dia nggak berani melawan karena dia takut gitu. Terus gampang nangis, tapi nggak bisa disamaratakan kalau gampang nangis itu orangnya dibully, terbuli gitu kan. Tapi sejauh ini sebagian besar korban bully itu mudah nangis gitu. Kira-kira ada nggak sih Bu kasus yang kayak Ibu tangani susah banget nih, ini kasus pembulian ya Bu, kasus pembulian yang Ibu tangani sampai korbannya itu mohon maaf ya, ingin mengakhiri diri sendiri, mengakhiri hidup atau menyakiti diri sendiri, itu ada nggak Bu? Ada, ibu pernah menangani kasus yang seperti itu, dan alhamdulillahnya anak tersebut sudah lulus ya, sudah selesai, dan dia sudah selesai berarti kan dia sudah mampu sudah mampu menghadapi fase itu gitu. Pernah dia ibu menangani masalah yang seperti itu untuk mengakhiri hidupnya atau menyakiti diri sendiri. Maaf yang ngomong, kalau anak-anak sekarang kayak apa bahasanya, barcode tangan gitu kan, melukai tangan gitu, dan itu yang dirasakan si korban ya tidak sakit gitu loh, tidak sakit, justru itu malah puas gitu loh, merasa puas dan merasa tenang, merasa lega gitu. Dari situ dia merasakan kenyamanan gitu, merasa seperti bebannya lepas gitu. Pernah merasakan seperti itu juga. Nah berarti kalau kan korban tadi itu kan kalau misal dia menyakiti diri sendiri itu kan puas gitu ya Bu. Sementara ada korban nih yang dibully terus dia kayak malah jadi nakal gitu, terus ngerokok, terus minum minuman keras gitu-gitu. Itu tuh gimana Bu? Ya sebenarnya itu pelampiasan ya, sebenarnya itu pelampiasan orang-orang menjadi pelaku atau menjadi korban juga gitu kan. Dan menjadi korban terus dia lampiaskan ke hal-hal yang negatif dan dia merasa bahwasanya diri dia nggak berharga gitu ya. Dan sebenarnya itu tidak bisa dinormalisasikan dan tidak bisa diterima juga ya, karena sebenarnya untuk lari dari hal tersebut itu bukan ke arah yang negatif gitu, lebih ke positif sih, lebih menyibukkan diri, lebih mencari hal-hal positif untuk mengembangkan apa yang sebenarnya ada dalam diri kita gitu kan. Ketidakpercayaan diri itu kan kita belum mengenal siapa diri kita sebenarnya gitu loh. Dan untuk ke hal-hal yang negatif itu sebenarnya itu merugikan diri dia sendiri, ya kan, bukan menguntungkan diri dia gitu, bahkan merugikan diri dia sendiri, merugikan keluarga, orang tua gitu kan, teman-teman terdekat gitu. Dan itu nggak bisa dinormalisasi sih. Iya benar. Gitu. Nah menurut Ibu penting nggak sih Bu peran orang tua bagi korban bullying atau pelakunya? Oke, kalau ditanya peran orang tua pasti penting ya, sangat-sangat penting gitu kan. Kalau peran orang tua bagi pelaku itu lebih perhatian lagi sih, lebih melihat lagi, lebih ditanya lagi kondisi anaknya di sekolah gimana gitu kan, terus tentang pelajarannya gimana gitu, dan juga lebih memperhatikan kebutuhan anak itu sebenarnya apa gitu kan. Dan nggak jauh juga bagi korban bully juga gitu kan, rata-rata kan yang seperti itu maaf yang ngomong kurang perhatian gitu ya, terus jarang ditanya maunya apa, terus lagi kenapa gitu kan, karena kebanyakan dari orang tua maaf yang ngomong ya
sibuk kerja, Iya, benar. gitu kan. Jadi waktu untuk anak itu lebih sedikit gitu, dan langsung mempercayakan anak, oh anak saya udah besar gitu Iya, kan. iya, Anak saya benar. udah besar, anak saya sudah bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Tapi terlepas dari itu, anak itu juga butuh perhatian loh dari orang tuanya gitu loh. Anak itu juga butuh ditanya gitu kan, gimana kabarnya, gimana keadaan di sekolah, kondisi di sekolah gimana gitu, terus pelajaran hari ini gimana, lancar nggak gitu kan. Terus dan juga apa ya, saran aja buat bunda-bunda, buat ayah di luar sana, untuk keluarga eh, lebih lebih memperhatikan anak sih di rumah, Iya, benar. gitu kan. Karena kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan anak juga gitu ya, kita tidak bisa menyalahkan anak juga, karena eh, demokratis di rumah itu perlu gitu ya. Pola asuh demokratis di rumah itu perlu, karena dari pola asuh yang seperti itu kita jadi paham, kita jadi tahu apa yang anak butuhkan, apa yang anak inginkan gitu. Jadi kita nggak bisa menerka-nerka, dan ketika ada kesalahan itu kita tidak sepenuhnya menyalahkan si anak gitu. Gitu sih. Tapi Bu, kalau misal sebagai orang tua nih, gimana sih Bu cara mengidentifikasi anaknya sendiri kan? Kalau misalkan korban bullying itu pasti terlihat banget kan Bu, kayak pasti dia murung di rumah, nggak mau ngobrol sama orang tua. Nah tapi kalau sebagai korban bullying ini, gimana sih Bu cara kayak ngeliat ciri-cirinya dari anak tersebut gitu? Ya, anak lebih lebih memendam ya, anak lebih memendam, karena kalau cerita dengan orang tua takut gitu kan. Satu, takut dimarahin, kedua takut eh, nggak ngelihat kondisi orang tuanya, tidak melihat kondisi orang tuanya gitu kan. Maksudnya di sini tidak melihat seperti orang tua baru pulang kerja udah cerita yang jelek-jelek, udah cerita yang gak baik gitu kan dengan kondisi di sekolah. Justru itu sebenarnya apa ya, itu sebenarnya pintu pintu anak itu mau bercerita tentang kondisi yang dialaminya di sekolah gitu. Tapi kebanyakan dari orang tua pasti langsung mengatakan bahwasanya ya kamu udah besar, Iya, kamu benar. udah bisa menyelesaikan masalahmu sendiri gitu. Tapi terlepas dari itu, anak juga butuh apa bahasanya ya, perlindungan dari orang tuanya juga, perhatian dari orang tuanya juga, bahwasanya anak itu juga butuh ditanya gitu. Nah tadi kan udah bahas orang tua ya Bu. Mm-mm. Nah kira-kira orang tua ini berpeluang nggak sih Bu untuk jadi pembuli bagi anaknya? Ya, kalau mengatakan orang tua bisa jadi pembuli atau enggak, kalau di kalangan keluarga bisa ya. Contohnya seperti kayak membanding-bandingkan adik dengan Iya, kakak benar. gitu ya, membanding-bandingkan dengan anak tetangga, anak saudara gitu kan. Itu secara tidak langsung dari orang tua juga sudah melakukan pembulian kepada anaknya sendiri gitu kan, kepada anggota keluarganya gitu kan, tanpa disadari itu termasuk dalam pembulian gitu. Itu sih. Nah berarti Mm-mm. luas ya Bu. Tadi kan remaja, anak Mm-mm. murid gitu. Mm-mm. Terus sekarang orang tua. Nah Mm-mm. ini tuh sebenarnya tuh siapa aja sih Bu yang bisa jadi apa pelaku pembulian? Kalau untuk dari pelaku pembulian, tadi kan dari siswa juga udah ya, sekolah gitu kan. Terus dari keluarga juga bisa. Terus dari kalangan mahasiswa juga bisa gitu kan. Contohnya kayak yang sering kita lihat di berita-berita itu gitu kan, perpeloncoan, Benar. saat-saat ospek gitu kan. Nah, itu juga bisa termasuk pembulian gitu kan. Maaf yang ngomong, kayak suruh apa namanya, merayap gitu kan, terus pakai atribut-atribut yang tidak normal Iya, gitu benar. kan, yang apa ya, yang tidak pantas untuk dipakai gitu kan ya, maaf ya ngomong, kayak orang gila gitu Iya. kan. Terus ya itu juga termasuk dalam pembulian gitu secara tidak langsung. Nah balik lagi ke sekolah ya Bu. Jadi gimana sih cara menciptakan lingkungan sekolah yang aman dari bullying atau anti bullying itu gimana? Oke, kalau dilihat dari cara menciptakannya ya, cara menciptakannya tuh kita saling menghargai aja. Kita saling menghargai dan ubah mindset bahwasanya kita tuh diciptakan tuh dengan keunikannya masing-masing, dengan kelebihannya masing-masing gitu kan. Dengan warna kulit masing-masing gitu kan, dengan daya pikir masing-masing gitu. Dan
carilah hal-hal positif yang bisa kamu terjauh atau kamu terhindar dari hal-hal yang bisa pemicu menjadi korban atau menjadi pelaku bullying gitu kan. Ya intinya saling menghargai dan berubah mindset bahwasanya oh kita diciptakan dengan Tuhan itu dengan berbagai macam rupa gitu kan, dengan berbagai macam kelebihan dan bakat minat kita juga berbeda-beda gitu. Oke. Kira-kira ada pesan nggak Bu untuk pelaku bullying dan korbannya? Oke, untuk pelaku, beranilah kamu mengakui kesalahan bahwasanya apa yang kamu lakukan itu salah dan itu tidak benar, dan stop menormalisasikan bullying karena tidak semua orang yang diam itu bisa menerima perlakuan negatifmu. Dan untuk korban bully, beranilah bersuara dan bertindak tegaslah dan tingkatkan kepercayaan dirimu. Nah, baik Bu. Jadi kita itu udah ada di penghujung waktu. Ya. Kira-kira ada nggak closing statement dari Bu? Oke, closing statement untuk kali ini yaitu stop bully karena sekolah bukan tempat untuk pembulian, melainkan untuk tempat belajar, menimba ilmu. Ciptakanlah sekolahmu dengan nyaman dan saling menghargai dan tidak saling menjatuhkan. Terima kasih. Baik, demikian closing statement dari Ibu Latifah. Jadi, inti dari podcast ini, kita semua diciptakan berbeda oleh Tuhan. Jadi, kita tidak boleh saling menjatuhkan atau saling merendahkan. Sekian podcast dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang kepikiran, tapi nggak ada jawaban. Kadang penasaran, tapi cuma jadi simpanan. Berhenti menebak, waktunya kita bergerak.